puji dan syukur Allah. Marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul di acara kali ini bersama Ibu Rati Badriati SPSI psikolog klinis. Sebelum acara kita dimulai, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kita panjatkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan sehat walafiat di lingkungan ini. Kita hadir bersua kembali dalam belajar ya, talabul ilmi ya. Kita sama-sama belajar untuk mendidik putra-putri kita. Salawat serta salam kita haturkan pada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sebagai tauladan kita ya. Ruhnya sebenarnya sudah ada dalam diri kita, nurnya nur Muhammad ya. Insyaallah. Yang saya hormati ibu-ibu, yang saya hormati akademik TK Marjanul, alhamdulillah yang ketiga kalinya mungkin ya, atau yang kesekian kalinya, alhamdulillah bertemu di ruangan yang mulia ini. Ibu-ibu, saya dari Rumah Sakit Hermina terkait adanya pertumbuh kembang, bagaimana pertumbuhan dan perkembangan putra putri bapak ibu, ibu-ibu semua di sini yang sedang ya belajar. Yang belajar itu bukan anaknya, kitanya juga ya. Ini kayaknya lingkungan ini cukup seru juga ya. Ibu-ibu merasakan begitu nggak sih? Ya. Apa yang membuat seru, ramai? Anak kita? Iya. Anak kita itu emang membuat kita ramai, bener gak? Ada nggak yang menganggap anak kita itu emang bermasalah dan pika sebelah? Ada nggak? Serius? Ada anak teh ngariweuhkeun? Ada nggak yang kayak gitu? Ada nggak yang niatnya akhirnya dititipin aja sama bu guru di sini? Saya mah jong-jong we masak, ngepel, terus kewe balanja. Ada yang kayak gitu? Ada ya. Gitu. Jadi kesempatan yang banyak untuk belajar itu sebenarnya anak kita atau guru, gitu kan? Ibu-ibu di sini menyadari nggak sih kalau sebenarnya kita belajar itu sebenarnya dari putra putri kita sendiri. Belajar apa coba? Belajar sabar. Sabar itu apa? Ngendaliin emosi ya. Gitu. Cuma tahu nggak caranya? Tapi tetap ringan bentak ya. Aku mahal tuh udah anak kan akhirnya pika sebelah. Itulah salah satu ciri anak usia 2-6 tahun ibu-ibu. 2-6 tahun itu ya emang kayak gitu. Anaknya aktif, ciling, cincar, hese diaturna. Yang bilang hese siapa? Saya. Iya, pasti ibu ya. Ibunya. Saya sebagai ibu, iya. Gitu. Karena emang perilakunya seperti itu. Tadai cicing atau cicing coba. Oke di sekolah teh kumaha ieu mah. Batur mah tuh pada mewarnain, nulis gitu. Bisa nate gitu aja gitu ya. Atau pernah enggak sih pas datang anak datang gitu. Makasih ya nak sudah sekolah TK seru ya nak. Ada yang bilang gitu? Lupa deh kayaknya ya. Paling Nana nanti yang gurunya kepada nanti kita diajarin sama guru ini gimana gurunya, paling kayak gitu, benar gak? Ya, nah cobalah sekarang mulai berubah mindset kita sebagai orang tua. Anak itu butuh kasih sayang, butuh penghargaan,
belum tentu anak tuh suka juga sekolah di sini, benar gak? Mau capek sekolah, ada nggak anak yang bilang kayak gitu? Ada nggak? Mau capek sekolah teh, ada nggak? Serius ada? Tak kira nggak ada. Saya cuma mancing aja. Makanya sebenarnya anak itu bukan sekolah bilangnya, ibu-ibu. Bilangnya bermain. Nah, itu untuk mengembangkannya. Main nak, anak saya juga sama. Kalau mitanya, ayo nak kita sekolah dulu ya, nanti ketemu sama bu guru ini, bu guru itu. Apa yang terjadi? Anak saya langsung lari nyumput tuh sembunyi di pojok. Mau gimana coba? Udah bayar mahal. Ada yang sekolah TK itu sampai 15 juta, 5 juta, 2 juta. Belum beli mainannya. Alah. Ubah mindset kita, pola pikir kita, bagaimana berpikir. Karena dalam prosesnya yang dimaksud dengan belajar itu betul perubahan perilaku, tapi sebenarnya untuk merubah perilaku anak-anak itu dengan cara bermain. Boleh dipegang HP untuk anak usia TK? Enggak juga. Lalu adanya arahan dan bimbingan dari kita sebagai orang dewasa anak itu. Makanya pemerintah itu menjamin perlindungan putra-putrinya, anaknya. Punya yang namanya dikonversi juga hak asasi manusia, di mana anak itu berhak bentuknya pelajarannya bermain, bukan suruh belajar. Suruh baca dari TK aja. Ibu titipnya pokoknya KKSD kudu bisa baca. Apa yang terjadi? Anak gak mau. Sebenarnya dia bisa baca, tapi anak gak mau karena dipaksa di TK-nya. Anak akhirnya di sekolah SD bisanya main keluar kelas. Gurunya berarti itu anaknya mengalami gangguan perilaku. Di mana gangguan perilakunya? Anaknya harap gitu, galak gitu, banting-banting gitu, enggak, dia cuma keluar doang. Karena belum pernah mendapatkan bermain pada saat di sekolah TK atau usia 2-6 tahun. Hati-hati ketika meniru, ketika misalnya nggak boleh, tapi tetap kitanya megang handphone, itu ditiru itu. Jadi untuk mendidiknya meniru. Ayo nak, salat berjamaah. Gak apa-apa, ungkek-ungkek kan nih. Kita mah serius, khusyuk. Anak di sebelah kita. Alhamdulillah kalau misalnya di TK ini udah diajarin sholat bareng, sholat duha bareng gitu. Ya walaupun yang seriusnya gurunya. Ya harus serius. Kita boleh di sekolah semata. Sensorik motorik itu selain meniru juga kalau mengajarkan langsung pegang tangannya, langsung sentuh, bukan suruh asal aja nunjuk tuh ambil itu tuh mobil itu tuh baratak wae kamu mah kumaha itu. Karena gitu nggak bakal ngerti bawel we kitanya. Lebih baik diangkat aja anaknya, diangkat. Tina main ini ambil pegang tangannya, ambil mainannya, yuk mainnya di sini dekat mama. Biar kapan mau ke mama, nah kayak gitu. Apa susahnya? Seperti itu caranya ya. Jadi sensorik motorik itu langsung dipegang tangannya, atau misalnya lihat matanya, lihat nah ini pegang mainannya. Ini misalnya mainan kesukaan dia kolektor, atau misalnya mobil pemadam kebakaran, atau misalnya mobil apa tuh yang bergerak itu. Nah coba lihat. Nah tinggal lihat aja tuh lihat gitu. Itu melatih fokus juga. Jadi bukan melatih fokus akhirnya ketika orang anaknya untuk melatih fokus misalnya udah cicing di situ. Kerangkeng, gak boleh keluar, di AP itu enggak gitu juga. Itu melatih konsentrasi itu kayak gini. Lihat nah, ini mobilnya bagus ya nak. Oke. Nah sekarang
Coba kita belajar ini mewarnai, mau enggak? Ayo pegang pensil warnanya. Ayo nah ini pensil warnanya. Jadi diganti asalnya kesukaan mobilnya pemadam kebakaran diganti dengan pensil. Kalau anak tak mau jangan dipaksa. Atau kita ikut-ikut main. Nah kayak gitu tuh kan anteng, main aja tuh biarin aja. Ya. Nah ini perkembangan cara menstimulasi di usia 2 sampai 6 tahun. Nah, orang tuanya dihadapkan masalah tidak nurut, anaknya keras kepala. Ini persepsi orang tua. Hati-hati, guru juga hati-hati. Jangan menjas. Saya tuh paling gak suka sekolah. Tiba-tiba anak saya diperaktif, berarti mau diperiksa. Siapa yang bilang? Baru juga datang ke saya. Emang pernah sebelumnya datang ke saya? Enggak, baru. Ya. Masa prasekolah usia eksplorasi ingin menguasai, anak ini ingin menguasai lingkungan, caper berarti wajar. Cuma bagaimana kita menghadapi caper? Misalnya, mau beli itu, mau beli cilok misalnya di situ, mau beli basreng misalnya di situ. Hari mama nanti ngobrol, jadi ibu-ibu di dia. Jadi anak-anak cari perhatian, ke anaknya. Kenapa nggak perhatian ini? Nah itu sebenarnya proses stimulasinya yang kadang anak itu ingin menguasai lingkungan, tapi kitanya karena kurang perhatian. Maka anak cari perhatian, ya perhatikan dulu. Bukan berarti dimanja ibu-ibu. Anak pengen ini dikasih aja. Oh iya kasih 10.000 kasih dia aku habis uangnya. Kan anak gak ngerti, dikendalikan. Belinya 1.000 dulu ya. Basrengnya berapa tadi harganya, tanya. Kan kayak gitu, tanya aja. Ayo bareng sama nenek, ayo bareng sama bibi, ayo bareng sama mama, ayo belikan. Tanya, Mang basrengnya sabaraha? Kan kalau anak bisa bicara mah sederhana. Mang basrengnya sabaraha? Gitu kan? 3 kata tapi bisa. Ya. Gak usah dulu nulis nanti kan ditulis, enggak. Itu kan nulis mah nanti kelas SD, kelas 3 baru. Kalau praktek kayak di rumah diarahkan aja. Karena biar anak ini tidak menguasai hal-hal yang buruk nantinya. Gitu. Jadi memang langsung diajari. Nah, menyempurnakan pemahaman konsep sosial benar salah. Benar salah tuh sepertinya, oh iya, misalnya kamu tadi mukul. Coba kalau kamu anaknya nangis, berarti anak itu sebenarnya sakit kalau dipukul. Coba kalau kamu tahu nggak kalau dipukul itu sakit? Anaknya nggak tahu. Kita pukul boleh 1 kali tapinya, jangan diulang. Nah, itu buat pembelajaran. Sakit enggak? Sakit. Makanya itu perbuatan salah, nggak boleh diulang. Nanti lagi begini caranya. Maaf, tadi misalnya itu cuma contoh. Bunda cuma ngasih contoh, mama cuma ngasih contoh. Itu nanti ke depannya langsung minta maaf, salaman seperti itu langsung praktek. Anak 2-6 tahun. Kayak gitu. Diambil tangannya, anaknya pasti udah paham sekarang anak-anak sekarang. Karena informasi itu banyak ya, apalagi di handphone. Belajar membuat hubungan yang lebih matang dengan lingkungan sosial. Makanya kenapa di TK itu biar anak bermain, berinteraksi dengan teman-teman yang lain. Ada anak yang baru misalnya baru sekolah, baru mulai ya. Anaknya pengen berteman, yang satu pengen berteman cuma gak dikasih tahu caranya gimana, akhirnya mukul. Jangan deket-deket sama anak itu mah nakal, suka mukul. Padahal belum tahu anak itu sebenarnya bisa juga pengen kenalan cuma nggak tahu caranya. Nah kita harus kreatif, kita harus proaktif juga. Tongalawung, jangan suudon, jangan juga berprasangka anak mah ini mah nakal, belum tentu. Berbeda ketika anak sudah diingatkan tapi ternyata masih seperti itu, terus berulang perilakunya tapi sudah diingatkan dan sudah mendapatkan perhatian. Tidak misalnya udah diingatkan tapi di rumah teh pegang kesel ibu nate mamahna jeung bapana mas dicibir.
pas dipukul, pas itu tidak akan berubah anaknya. Apa yang terjadi? Akhirnya makin terus untuk tadi nakalnya, perbuatan nakal, mukulnya akhirnya ke teman-temannya lagi. Pada awalnya cuma hanya pingin kenalan, nggak tahu caranya. Jangan sampai seperti itu. Udah resek diaturnya, nggak bisa yuk. Udah banyak klien saya, ibu-ibunya kalau mau kerja sama, kalau mau ya mau berubah, mau belajar juga bagaimana mendidiknya. Alhamdulillah berhasil. Cuma nahan kok, diganti dari asalnya nyubit mukul yang haram jadi meluk. Sini nak, maafin nak, jangan diulang. Maaf, atau bilang aja mama kesel nih, mama marah nih, jadi kan gak jadi marahnya gitu. Atau kalau kata Kak Seto mah kalau mau marah sambil nyanyi, katanya ambil jangkutan gitu marahnya boleh. Cuma saya agak sulit ya kalau seperti itu. Benar sini anaknya, anak 2 sampai 6. Ini tengkurap kecil loh ibu, tengkurap di 4 bulan itu. Jadi kalau ada punya bayi yang 4 bulan sampai 8 bulan itu tengkurap ini harus terus sampai anak terlentang sendiri, tengkurap sendiri. Jangan langsung didudukin, karena didudukin di 8 bulan. Ya, ini terkait dengan motorik halus nantinya. Itu ya. Ini yang di golden age. Karena golden age itu rangsang sensorik motorik otaknya itu masih plastisin ya, masih fleksibel, masih kosong melompong, perlu diisi kayak gitulah. Masih terus dirangsang, masih terus distimulasi. Tapi untuk anak-anak tentunya nggak langsung pakai simbol-simbol kayak gitu. Lobo, kepiting. Tapi kalau gambar-gambar laba-labanya yang asli gitu ya, binatangnya, terus yang jadi kalau udah angka 1 seperti itu, wah udah. Tapi yang dilihat dia bukan satunya, sebenarnya penguinnya gitu. Harusnya penguinnya itunya ya, kakinya beda-beda gitu ya. Nah, kalau tertinggal satu aspek nanti perlu dirangsang di rumah, nggak usah diterapi misalnya, ya. Nah, yang penting anak usia. Jadi emang diduduk, jangan langsung didudukin ya. Dari 7 bulan udah didudukin, biarin aja tengkurap terlentang sendiri. Kalaupun tidak, baru ditelentangkan, ditengkurupin di 4 bulan itu. Nah, kalau tertinggal ini baru anak lambat berkembang. Ya. Usianya 8 bulan harusnya dia sudah duduk, ini masih begini sulit. Akhirnya didudukin, diberdirikin. Nah, itu juga anak akan mengalami kelambatan ya. Seperti itu. Hukum perkembangan itu dapat diramalkan, Bapak Ibu. Jadi seperti tadi, ketika anak tidak tengkurap, tidak terlentang, nanti anak sulit konsentrasi di usia sekolah dasar. Jadi Bapak Ibu, kalau anak kurang konsentrasi di TK wajar, normal itu. Tadi anaknya karakternya, ciri-cirinya yaitu anak aktif, wajar anak aktif. Ya, gitu. Anak mudah teralihkan, iya masih. Tapi bisa kedeteksi nanti anak ini mengarah ke kurang konsentrasi, bisa. Ya, ini dari polanya bisa diramalkan. Ya, kegagalan menguasai keterampilan tertentu akan menghambat keterampilan tahap berikutnya. Kalau tengkurap ya iya, nanti motorik halusnya terlambat. Ya, kalau misalnya Babli di usia 8 bulan belum bisa ngucapin itu bu baba mama yang sederhana, yang berhubungan dengan bibir, mama papa, itu paling mudah.
anak yang kejam, yang ngeces, yang nyeces itu susah untuk Nah, itu udah mulai antisipasi Bapak Ibu. Ya. Satu keterampilan dengan keterampilan yang lain saling menunjang. Kalau misalnya terlambat tadi ya, kalau misalnya tadi makanya anak ketika tengkurap, terlentang, itu nanti terkait dengan ajek, bisa berdiri ajek. Jadi kalau duduk tuh begini, kan ada anak yang duduknya gini. Atau di SD itu sukanya kayak gini. Gitu ya. Nah itu karena belum ajek gitu. Karena terlambat ini, jadi tidak ditunjang ininya nih. Yang ini, tengkurapnya. Kayaknya sepele. Makanya jangan didudukin nih. Boleh kalau misalnya 4 bulan belum tengkurap teman-teman, sama kita ditengkurapin. Karunya tengkurapin kan bikin keluar kayak ngapain. Nah, kalau 4 bulan mah bukan karunya lagi, wajib kudu. Gitu. Ya. Keterampilan tertentu berkembang cepat, maka lebih cepat perkembangan tersebut. Kalau anaknya motorik kasarnya, loncat gitu ya, bisa hati-hati anaknya keburu berdiri. Tadi karena didudukin duluan, akhirnya anak gak aja, tapi benar dia bisa lari, bisa kenceng, bisa naik tangga, bisa itu. Tapi sewaktu-waktu dia bisa jatuh, keseimbangannya kurang. Nah itu bisa menghambat ke motorik kasarnya dan itu juga terganggu nanti sensorik motoriknya terkait dengan aktif, tapi aktifnya masih belum terkendali. Karena salah satu ciri hiperaktif, impulsif, tidak bisa mengendalikan diri, kadang nanti akhirnya melanggar aturan di lingkungannya. Padahal anaknya nggak tahu. Seperti tadi, pengennya kenalan, bisanya mukul. Keterampilan bahasa dan motorik sifatnya para umur 3 tahun. ditampilnya. Kayak itu tuh telat bicara, bukan telat sih, cuman gak banyak gitu kata-katanya. Paling 3 tahun. Ya 3 tahun. Tapi aktif. Akunya mah aktif, cuman jarang ngomong gitu. Nah pada saat aktif itu, pada saat aktif gerak, dia sambil gerakin mainan. Mainan apa? Mobil-mobilan. Kalau sama teman-temannya tuh gak berbaur, dia asik sendiri gitu. Iya makanya stimulasinya di rumahnya sama ibunya, kalau ibunya nggak kerja, itu sambil mainan tuh sambil bawel. Ini main tank baja, bagus ya. Coba lihat tank bajanya diangkat dulu sambil dia lihat. Biar dia nanti ada kontak, kalau udah ada kontak bisa nanti berinteraksi di sekolah dengan temennya. Harus kontak. Sendiri pun berani gitu. Saya sering tanya perlahan apa yang ditakutkan, saya kayak takut banget. Apakah ada hantu atau ada hewan? Dia cuma bilang, pokoknya kakak takut aja katanya begitu. Itu harus lihat dulu penyebabnya. Ya. Kalau anaknya pada saat berinteraksi itu bisa jadi nada kita yang tinggi. Bisa jadi dia lihat adeknya yang mungkin misalnya adeknya itu jatuh misalnya ketika keluar misalnya. Nah itu makanya harus tahu dulu apa loh. Karena kalaupun bisa jadi anak nggak ngerti apa yang takut. Bisa jadi anak nggak paham kata takut. Kita aja yang bilang takut. Gitu. Yang selanjutnya tidurnya sendiri nggak?
Kalau bareng-bareng bisa jadi anaknya kan takut itu kebalikan dari berani kan. Berani itu rasa percaya diri. Anaknya rasa percaya diri berarti mandiri. Untuk mandiri anak dilatih tidurnya sendiri dari usia 2 tahun. Makanya kalau di Jepang itu tidurnya tuh di ruangan begini tapi punya kasur sendiri, benar gak? Gitu. Kalau di film-film tuh Jepang tuh ya, itu kasur di ruang tengah tidurnya gitu. Tapi gak ada TV kan mereka. TV itu beda di ruang makan kalau nggak salah, atau di ruang khusus, di ruang keluarga gitu. Tapi kalau tidur di ruang ini bareng-bareng tapi kasurnya sendiri. Itu tuh menandakan privacy atau space wilayah gitu. Jadi kalau anak mau ke wilayah, ke ruangan yang lain, dari ruang kamar ke depan, ke tamu, ke padahal keluar ada matahari, bukan takutnya dia bisa jadi nggak tahu karena kita bilang takut jadi takut, belum tentu. Kalau ibu-ibu melakukan kesalahan, salah didik terhadap anak, kalau ibu tidak berdamai itu nanti gagal, merasa gagal. Lama-kelamaan ibu depresi, stres sendiri. Berdamai aja, maaf ke anakku. Gitu, ya itu caranya. Akhirnya besoknya ketemu saya, langsung ngerangkul saya, salam mau tos, malah nungguin tuh. Anak soleh baik, gak dikasihin, saya kan jadi ngasih reward apa kesukaannya, duduk lagi di pangkuan saya. Karena anak berdamai. Hati-hati terkait dengan emosi, jangan pakai main emosi. Maksudnya Bu, agar si anak mudah bersosialisasi. Ya ajak sosialisasi lah. Maksudnya deh, kadang kan si anaknya mainnya sama itu aja gitu. Salaman. Oh, kenalin itu siapa? Mainnya kan sama itu. Kadang suka nggak mau gitu. Si anaknya suka nggak mau gitu, nggak mau berbaur sama yang lain, maunya sama yang udah kenal. Gitu. Berarti kan berbaur itu. Mana masalahnya? Maksudnya nggak mau ganti temen gitu. Iya, berarti kan dia punya teman. Berarti tapi cuma satu. Iya, berarti kan itu interaksi. Sama aja. Maksudnya nggak banyak gitu. Kan itu mah keinginan ibu bikin banyak temannya. Hari anak nyamannya satu mau gimana? Mau maksa? Enggak bisa. Ya, enggak bisa. Gitu. Kita harus paham dulu anak, kenapa dia satu. Bisa jadi dia nyamannya di situ. Gitu. Kenapa dia enggak ke sana? Apa? Kita harusnya koreksi dulu. Oh, berarti kenapa nggak ke situ? Oh, di situ mah mukul. Berarti kamu antisipasi. Kalau misalnya di sana dipukul kayak gitu, kamu bilangnya aku nggak mau. Kalau kamu mukul kan bilang gitu. Akhirnya dilatih, bener nggak? Nah, kita mah nyuruh aja, tapi kita nggak tahu sebenarnya apa yang dihadapi anak. Ya. Tapi anak tersebut itu beda sama yang udah 3 tahun sebayanya. Jadi dalam bermain beda, dia tuh kayaknya ngomongnya belum terbiasa serius lah. Karena bisa bilang emam gitu aja. Satu, banyak perbedaannya untuk main. Kadang mainan bingung apa yang ada di meja teh sagala dirawel, tunggu sagala diambil. Ini kan bukan usia dia itu. Setidaknya itu teh kalau udah 3 tahun setengah kita bisa membedakan mana minuman, mana makanan, misalkannya kalau anak-anak yang kalau dia mah semua kan itu apa HP misalkan diambil, itu ngambil semua. Jadi mainan itu misalkan mainan atau pisau atau misalkan ada apa lagi di meja, misalkan kayak asma, kayak apa semua kan ngambil apa anaknya itu apa apa yang maksudnya Pertanyaan pakai ASI enggak? Biasanya enggak pakai ASI.
Ya. Gitu. Biasanya nggak pakai as. Jadi ini mah. Yang kedua, yang pertama bisa jadi ini anak tidak diinginkan, bisa jadi. Iya, soalnya nggak langsung asinya nggak langsung pada saat lahir nggak langsung dikesiniin di ke asi, anak suruh nyari sendiri. Gitu. Jadi inisiatif anak mencari mulut itu mencari makanan itu nggak dilatih dari sejak itu. Bisa jadi ibunya nolak. Gitu. Coba telusuri, jangan-jangan ini bukan anak asuh, ini bukan anak kandung. Tapi terlambat gitu perkembangannya memang kalau ada yang besar. Cuma dari segi kayak ngorek-ngoreknya semua kena apa kalau ada yang ribut lagi apa-apa ribut. Jadi kan kalau semua biasanya ini ibu dan bisa gitu. Berarti itu harus segera diterapi itu berarti. Jadi bukan tahapan seperti tadi yang di bawahnya, dua aspeknya enggak. Jadi ini mah udah bertahun-tahun udah, iya. Soalnya itu sama dengan tadi kan usia inisiasi menyusui itu 1 tahun. Iya. Ya karena dia sendiri yang semua melakukannya. Bukan buat saya mah kerja sebagai peran orang tua kan gitu. Sama ibu-ibu juga kan gitu. Gitu. Itu ya segera buatin BPJS. SMP, tapi dia tersenyum. Yang satu lagi TK di sini, tapi suka jahilin kakaknya gitu, Bu. Jadi kalau di rumah saya kalau lagi HP-an diambil hatinya jadi dong. Gitu. Bagaimana menyikapinya sebagai orang tua? Sabar. Jadi sering berantem gitu, Bu. Jadi adanya yang jahil. Ya tanya aja anaknya, nyaman gak adeknya? Ya bilang aja ke adeknya gak suka gitu aja. Apa salahnya? Ada yang merasa dirugikan gak? Yang satu nangis, satu enggak gitu. Terus lapor ke ibunya. Oh itu masalah HP-nya kudu 2 berarti adeknya kudu dikasih. Ya duduk aja. Nah duduk di sini kakaknya. Duduk di sini. Oke. Tanya dulu adeknya. Siapa dulu mau nanya? Mau ditanya? Mau kakak atau mau adek? Gitu. Harus jawab. Udah adek aja. Adek. Kakak gimana adek dulu ya tanya. Iya. Apa sih yang kamu lakukan itu ketika apa yang kamu pikirkan, apa kamu rasakan ketika kamu tuh suka iseng gitu ke kakak itu tuh, kenapa? HP punya kan? Punya. Apa masalahnya? Jawab dulu adeknya. Harus jawab. Iya harus jawab. Mau sampai kapan berdarah-darah gitu? Tapi kita nggak boleh nyediain sajam, nggak boleh. Gitu. Berantem aja ayo. Kira-kira anak bakal berantem atau enggak? Nah kayak gitu. Makanya ada teman saya yang ngajarin berantem. Ya berantem aja terserah. Mau sampai kapan? Kalau udah selesai baru kita jadi pendengarnya berantem. Tanya rasanya dulu. Asik ya udah asik. Mau berantem lagi silakan. Mama nggak suka. Nah ketidaksukaan kita yang membuat stres kan karena kita tidak suka. Mama nggak suka kalau misalnya nanti pada saat berantem atau jahil yang satu nangis. Atau karena bapak suka marah, ada bapak, nggak boleh nangis. Paling kalaupun nangis, mulailah memaafkan satu sama lain. Kayak
tidak asik, jadi lebih sukanya menggambar. Terus kemarin ikut lomba mewarnai, nggak suka, jadi lebih sukanya dia menggambar diwarnai sendiri daripada yang mewarnai. Terus kayak olahraga atau lomba-lomba nggak mau, dia nggak bisa fokus lama. Bu, kalau misalnya ngerjakan ini udah bosan, cari kerjaan yang lain, masih yang baca di yang lain. Makan ada kelebihan menggambar gitu. Terus yang kedua tadi menanggapi Mama Jeta, pernah Bu, si Ade ini pas saya pulang kan sudah dikasih makanan, Ade makannya habis ya, hebat, dia langsung nangis, Bu, kejar. Ade kenapa nangis? Makanan Ade diambil semuanya sama teman. Kenapa nggak bilang dari guru, bilang aku punya saya. Seperti kata Bu tadi, saya bilang teman-temannya makanan, kasih aja sanksi jangan diproses semuanya. Kalau diambil semuanya, tapi bilang ke guru, nggak beli dulu gitu. Karena dia merasa besok mau sekolah, aku anak-anak ambil lagi. Itu saya Kedua dulu terkait dengan makan. Kalau kasusnya seperti itu berarti siapin 2 makanan. Bukan banyak, tapi 2 tempat sama isinya. Antisipasi buat dia. Gitu. Ya. Satunya buat temennya. Gitu. Dilatih. Nanti ini makanan yang mau dikasihkan. Yang temennya yang kemarin. Gitu. jadi kayak snack, biskuit disimpan di tas. Terus pas dilihat tinggal nyerap dua. Dan itu namanya berbagi. Mama siapinnya bukan antisipasi dia harus sekolah, enggak, tapi ekspresi bahwa ini memberikan ke si, nanti biar dianya suka atau enggak. Kan itu mah kesukaan aku, berarti kamu yang makan, berarti sama, kamu berarti kesukaan aku juga. Boleh dong kita berteman. Nah, itu ajarin dari sekolah. Dari rumah. Dibilangnya kayak gitu tujuannya. Ya, gitu. Terus terkait dengan tadi anak muda teralihkan, wajar, emang kayak gitu kan anaknya aktif. Gitu. Cuma masalahnya harus selesai dulu. Kalau belum selesai itu yang bermasalah. Iya, bosan tapi selesaikan dulu. Kalau itu selesai nggak masalah. Gitu. Kalau belum, gimana caranya kalau itu belum selesai? Kalau itu belum selesai kita kasih support atau bisa nego. Ini mau diselesaikan 5 menit, yuk lomba sama bunda. Kalau berhasil nanti dikasih ciki 1 misalnya. 1 tapinya, jangan banyak-banyak. Ya, itu 10. Setuju nggak? Enggak kan? Ya seperti tadi, bedak gitu kosong gitu, bagus, hebat dari mana? Gak masuk akal. Tapi bagi saya itu setuju, 30 tuh hebat, nah masuk akal. Kenapa? Karena 30 lebih besar dari 20, 20 lebih tinggi angkanya daripada 10. Masuk akal kan? Kalau ini bedak semua ini gak ada, kan gak masuk akal, gak ada. Di bedak akhirnya gak hilang itu matanya, gak ada. Iya. Tahan jam makannya. Tapi ibu jadi ditahan tangan satunya lagi kadang. Ditahan dua-duanya. Lebih baik ke ibunya. Sambil bilang terima kasih sudah jambak mama. Karena mama sayang sama kamu dan sayang sama kepala kamu. Jadi dia tuh kalau misalkan yang marah selalu lemparin barang, itu tuh cara ngatasinnya gimana gitu. Bisa jadi meniru kalau sesuatu dilempar. Gitu. Jadi kita tahan aja. Tidak, paling gitu aja. Gitu. Paling kalau gitu peluk aja.
Paling nanti ambil tuh mainannya tadi yang dilempar. Terima kasih kepada Ibu Rati yang telah menjelaskan tentang parenting hari ini. Semoga teori yang kita dapat dan penjelasan yang dari Ibu yang sudah dipaparkan, semoga bisa bermanfaat bagi kita semua dan bisa diterapkan kepada anak-anak kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.